Pada masa lampau, Singkawang adalah bagian dari Kerajaan Sambas. Walaupun demikian, pusat kekuasaan Kerajaan Sambas masih belum menyentuh wilayah Singkawang. Disebutkan, Singkawang mulai dikenal oleh orang Eropa sejak tahun 1834. Nama Singkawang ditulis di buku George Windsor Earl berjudul The Eastern Seas. George menulis Singkawang dengan kata Sinkawan. Kala itu, Singkawang lebih dikenal sebagai daerah koloni Tiongkok di masa kongsi-kongsi penambang emas berkuasa di Monterrado yang menjadi pusat kekuasaan para penambang. Pada tahun 1891, kolonial Belanda mulai melirik daerah-daerah di luar Jawa dan mulai membuka jalur pelayaran pantai, terutama yang berdekatan dengan Singapura. Kala itu, Singapura adalah gerbang keluar masuk kapal setelah dibukanya terusan Suez. Di saat bersamaan, di Singkawang dibangun pelabuhan lengkap dengan cabang KPM, Koninklijk Packetvaartmaatschap. Tak hanya itu, pendukung modal asing, Belanda, juga diberi kesempatan beroperasi, yakni perusahaan listrik ANIM, Algemeen Nederlands Indisch Elektrici Maatschappij. Pada tahun 1912, Belanda pun mulai membangun jalan darat yang menghubungkan jalur Pemangkat, Singkawang, dan Bengkayang, yang dikenal dengan nama Van der Ring. Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan nomor 352 yang termuat di Stadsblad. Di peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Borneo atau Kalimantan ditetapkan sebagai wilayah administratif dengan Banjarmasin sebagai ibu kota. Secara administratif, Borneo dibagi dalam dua karisidenan, yakni Borneo bagian selatan dan timur. Saat itu, Singkawang masuk sebagai kawedanan yang berada di samping Kawedanan Pemangkat dan Bengkayang. Singkawang merupakan kota jaringan pusaka di Indonesia yang memiliki berbagai tempat peninggalan bersejarah serta aset peninggalan semenjak di masa kolonial Belanda. Nah, teman-teman mungkin mengenal kota Singkawang seperti yang kita lihat saat ini di tahun 2024. Tepatnya di hari jadi pemerintahan kota Singkawang yang ke-23 tahun. Seperti inilah kemajuan serta suasana dan kondisinya kota Singkawang. Akan tetapi, di balik itu semua, Singkawang banyak sekali menyimpan berbagai macam kenangan, bahkan boleh dibilang pusaka atau heritage, yang merupakan aset-aset cagar budaya yang dimiliki oleh kota Singkawang. Singkawang juga merupakan kota yang di masa kolonial Belanda sudah termasuk dikategorikan sebagai kota yang cukup pesat pembangunannya. Dan baiklah, kali ini kita akan mengulas balik tentang kota Singkawang di saat ini hingga di masa lampaunya kota Singkawang dan tempat-tempat yang dapat kami publikasikan. Untuk teman-teman ketahui, selama ini kota Singkawang memiliki predikat sebagai kota tertoleran di Indonesia, kota wisata, atau kota yang disebut sebagai kota Amoy dan tentunya kota pusaka. Dan menurut catatan sejarah pemerintahan Hindia Belanda, kota Singkawang semenjak tahun 1887 sudah mulai dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan sebagai bukti catatan sejarah tersebut, pemerintah Belanda sudah menerbitkan peta kota Singkawang dari tahun 1887. Untuk itu, kami akan membawa teman-teman seperti berwisata sejarah dan menapak tilas tempat, bangunan, atau lokasi serta peninggalan pusaka heritage kota Singkawang yang kami rangkum dalam dokumenter ini. Pekong Tengah disebut juga Pekong Pasar atau biasa kita kenal sebagai Vihara Bumi Raya Kota Singkawang. Salah satu aset sejarah dan heritage kota Singkawang yang sangat terkenal dan mendunia dikarenakan sering diadakannya event serta kegiatan budaya etnis Tionghoa seperti Cap Gomeh dan lain-lainnya. Sekarang lokasi sekitaran sini menjadi ikon serta tujuan wisata di kota Singkawang. Selain terletak di tengah pusat kota Singkawang, di sekitaran sini banyak sekali tempat tongkrongan asik jika kita berada di kota Singkawang. Jadi, sangat sayang sekali jika Anda yang berwisata di kota Singkawang kalau belum berkunjung ke sini, rasanya belum lengkap. Sebagai kota yang sudah sangat dikenal luas oleh orang di dunia. Salah satunya dengan adanya
pelabuhan laut di sekitaran Jembatan Agen atau sekitaran Taman Burung. Dulu di daerah ini sudah banyak kapal-kapal dagang perusahaan Belanda melakukan pelayaran dan bongkar muat di sini. Bahkan pelabuhan ini sudah mendunia dengan adanya kapal-kapal dagang antar negara yang melakukan pelayaran serta perdagangan melalui sungai dan pelabuhan Singkawang ini. Jalan Ponorogo dulunya juga merupakan akses utama kota Singkawang, dan hingga saat ini Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi yang juga merupakan gereja kebanggaan kota Singkawang menjadi saksi sebagai kota yang sudah beratus tahun ada dan berkembang pesat. Gereja yang dibangun ratusan tahun lalu ini merupakan pusatnya warga Katolik di kota Singkawang beribadah dan melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya. Sampai sekarang, keindahan serta keaslian bangunan gereja Santo Fransiskus Assisi ini masih sangat terawat dan masih memiliki keaslian yang tinggi. Singkawang sejak dulu sudah dikatakan kota yang memiliki religius yang tinggi, dengan berdirinya sebuah masjid di pusat jantung kota yang saat ini kita kenal sebagai Masjid Raya Kota Singkawang yang terletak di Jalan Merdeka. Dan ini merupakan masjid yang dibangun di awal tahun 1900-an. Hingga saat ini, bangunan Masjid Raya sudah mengalami beberapa kali perubahan hingga sekarang Masjid Raya menjadi ikon kota Singkawang, serta menambah religiusnya kota Singkawang yang dulu disebut juga sebagai kota tasbih. Jalan Jenderal Sudirman di masa itu juga sudah merupakan jalan utama di kota Singkawang. Hingga sekarang, kawasan ini termasuk padat dan ramai sekali. Bahkan, Tower PDAM merupakan saksi kejayaan kota Singkawang di masa itu. Hingga sekarang, masih terlihat berdiri di tempat yang sama, walaupun mungkin sekarang sudah mulai rapuh. Teman-teman, dulunya kota Singkawang di masa Hindia Belanda, sejak tahun 1887, dimulai dari daerah Skip Lama atau sekitaran Jalan R.A. Kartini, yang sekarang menjadi asrama TNI AD, yakni Asrama Natuna dan Rumah Sakit TNI atau DKT. Di masa itu, daerah ini merupakan daerah konsentrasi pasukan militer Hindia Belanda yang kita sebut biasanya sebagai KNIL. Sebagaimana dapat kita saksikan dari jejak-jejak foto kegiatan pasukan Belanda itu selama mengamankan wilayah pemerintahannya. Nah, sekarang masih dapat kita jumpai heritage atau peninggalan jejak masa itu yang ada di sekitaran daerah sini. Walaupun saat ini daerahnya sudah menjadi pusat kuliner UMKM serta pemukiman warga dan asrama TNI AD. Jalan Diponegoro. Sekarang kawasan ini merupakan kawasan bisnis atau perdagangan serta tempat nongkrong di kota Singkawang. Teman-teman bisa merasakan di daerah ini sungguh sangat asik dan menarik untuk dijadikan tujuan hangout di kota Amoy ini. Di masa lalu, kawasan ini sudah banyak sekali berdiri bangunan-bangunan atau heritage peninggalan masa kolonial Belanda hingga di masa kemerdekaan. Seperti yang kami rangkum dalam foto-foto tempo dulu, yang mungkin saat ini di dalam foto tersebut sudah banyak sekali perubahan, seperti suasana yang asri dan terlihat sejuk di masa itu. Dan di sini terdapat sebuah bioskop yang cukup legendaris di masanya, bernama Kota Indah, yang dapat kita jumpai saat kita melintas di kawasan ini. Dan yang tersisa hanya bentuk bangunan tersebut, serta terlihat suasana kompleks pertokoan dari semenjak dulu hingga sekarang. Walaupun banyak berubah, akan tetapi bentuk pilar dan bentuk depan bangunan ruko tersebut masih sama seperti zaman dulu kala. Saat ini kita akan melihat suasana di sekitaran mes daerah atau tepatnya di sekitaran Taman Burung, yang mana tempat ini dulunya adalah pusat pemerintahan sipil pemerintahan Hindia Belanda seperti controller serta instansi-instansi dalam pemerintahan Hindia Belanda. Dan tempat ini juga dulunya menjadi sejarah karena Jenderal Ahmad Yani pernah berkunjung dan berfoto di halaman mes daerah ini. Selain itu, dulunya sekitaran tempat ini memang menjadi tempat pertunjukan dan kegiatan umum masyarakat kota Singkawang. Seperti yang kita lihat di dalam foto, Pasar Tengah atau saat ini kita namakan Jalan Setiabudi atau Simpang Patung Polisi.
Dulunya adalah pusat bisnis dan ekonomi di kota Singkawang. Bahkan saat itu dunia pendidikan di kota Singkawang sudah sangat berkembang pesat. Dapat kita buktikan dengan adanya sekolah, walaupun masih tergolong sekolah golongan etnis Tionghoa atau sekolah Mandarin. Akan tetapi, membuktikan dunia pendidikan di kota Singkawang pada masa itu sudah sedikit maju seperti daerah-daerah lainnya di Nusantara. Hingga saat ini, sekolah tersebut sudah berubah nama menjadi Sekolah Talenta. Di masa kolonial Belanda, kota Singkawang sudah banyak akses jalan penghubung yang dibangun sebagai mobilitas warga serta kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Dengan adanya persimpangan skip lama dan kampung Jawa, ini membuktikan bahwa dulunya daerah sini sudah menjadi salah satu akses utama antar wilayah di kota Singkawang, hingga bisa kita lihat dari foto zaman dulu ini. Bahkan di masa awal-awal kemerdekaan, di sini dulu merupakan makam pahlawan pertama di kota Singkawang, yang kini bekasnya sudah menjadi lahan kosong. Selain itu, di sini masih dapat kita jumpai bangunan-bangunan bekas peninggalan kolonial Belanda yang sekarang menjadi markas FKPPI dan Cafe Saula. Di masa itu, Singkawang pernah mengalami wabah yang sangat mengerikan, yakni wabah penyakit kusta. Sehingga pada saat itu pemerintahan kolonial Hindia Belanda sudah mendirikan rumah sakit yang juga merupakan aset sejarah bangunan heritage. Hingga saat ini masih dapat kita rasakan keasliannya, yang kita kenal sebagai Rumah Sakit Alverno. Rumah sakit yang sudah berumur ratusan tahun ini berada tepat di kaki Gunung Sari, kota Singkawang. Pemerintah Hindia Belanda pada masa itu juga membangun dalam bidang dunia kesehatan, seperti Rumah Sakit Singkawang atau yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Vincentius yang terletak di Jalan Ponegoro, kota Singkawang. Walaupun sudah banyak mengalami perubahan dikarenakan semakin berkembangnya pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut, akan tetapi keaslian serta suasana di sekitaran sini masih dapat kita rasakan. Terhadap aspirasi masyarakat tersebut, pemerintah pusat akhirnya menyetujui dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang dengan Ibu Kota Bengkayang, dan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sambas dipindahkan dari Singkawang ke Sambas. Dengan demikian, dari 3 usulan daerah otonom berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut, hanya Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas yang direstui pemerintah pusat keberadaannya. Sedangkan pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Singkawang belum dapat terrealisasi dan dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Bengkayang. Akhirnya, perjuangan dalam mewujudkan pemerintah kota Singkawang oleh seluruh elemen, baik itu eksekutif, legislatif, serta elemen masyarakat, telah membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001, tanggal 21 Juni 2001, tentang pembentukan Kota Singkawang, yang diresmikan tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya, tahun yang sama telah pula dilaksanakan pelantikan penjabat Wali Kota Singkawang, yaitu Dr. Andes Awang Ishak MSI, oleh Gubernur Kalimantan Barat tanggal 25 Oktober 2001 di Kota Singkawang. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.41/351 tanggal 11 September 2001. Dengan dilantiknya penjabat Wali Kota Singkawang, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan Kota Singkawang dengan moto Bersatu untuk Maju, sebagai pemaju dalam melaksanakan tugas untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Singkawang mencapai kesejahteraan. Maka kita tidak akan pernah tahu nilai-nilai sejarah serta aset pusaka heritage Kota Singkawang hingga saat ini. Wajib kiranya kita sebagai generasi selanjutnya untuk menjaga dan melestarikan serta mengangkat nilai dan jejak sejarahnya agar bisa menjadi sesuatu yang positif untuk kita ke depan. Singkawang sekarang sudah sangat jauh berubah. Akan tetapi, wisata pusaka sejarah Kota Singkawang
akan selalu kita gaungkan agar kota Singkawang ini senantiasa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Singkawang. Sekian dan terima kasih.